Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah surat Al-Baqarah 185. Ibu bapak jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Rabbun Ghafur, yang selalu terus-menerus melimpah curahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Yang paling utama yaitu kenikmatan kita masih berada dalam nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat usia yang panjang hingga hari ini, hari ke-6 ya, kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat serta tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, serta bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna sampai tuntas nanti menjelang Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai kita mudah-mudahan hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di mukaddimah saya membacakan petikan bagian dari surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Diawali dengan kata syahru. Dalam bahasa Arab itu bermakna, sering diterjemahkan bebas di Al-Qur'an kita, artinya bulan. Tapi bulan di sini bisa bermakna memang bulan hakikatnya benar-benar bulan, benda langit yang ada di langit, atau dalam bahasa Arab disebut juga al-qamaru. Bisa juga syahru itu katanya bermakna penanggalan masa waktu untuk patokan kita manusia beribadah khususnya di alam dunia ini. Namun yang lebih tepat mungkin pengertian syahru di sini adalah masa, waktu atau zaman atau penanggalan bulan yang di dalamnya terdapat beberapa hitungan hari. Ya, karena buktinya di ayat sebelumnya 184 Al-Baqarah 184 ada kata-kata diawalinya dengan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, yaitu kewajiban saum kita ini dalam satu tahunnya, dalam satu bulannya hanya beberapa hari saja, yaitu ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, tergantung jumlah lamanya satu bulan, satu periode, satu bulan Qamariyah. Yang sebagaimana kita tahu bahwa
patokan waktu atau untuk ibadah manusia itu ada memang yang mengacu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Periode satu putaran bulan ini dalam satu berotasi ketika berputar durasinya kurang lebih 28 jam, sekian 28 hari, sekian jam, atau kadang dibulatkan 29 hari. Nah, maka mengacu ke ayat 185 ini, penyebutan kata syahru ini hanya beberapa hari saja, alias mungkin 30 hari, mungkin 29 hari. Seperti Ramadan saat ini, tahun ini kita mengawalinya kemarin dari Selasa tanggal 12 April. 13 April itu nanti berakhirnya mungkin Idul Fitri kalau di kalender sudah dituliskan sekitar tanggal 14 atau 13 Mei itu, maka jumlah satu bulannya untuk Ramadan tahun ini kurang lebih 30 hari. Nah, kata syahrun atau yang tadi berarti ayyamam ma'dudat, beberapa hari ini, atau disartikan juga masa, zaman, bulan, berarti bukan bulan yang ada di langitnya, bulan yang benda langitnya, karena nanti penggunaan kata bulan yang dimaksud kalau benda langit atau moon dalam bahasa Inggrisnya itu nanti di dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata syahru, tapi menggunakan kata al-qamaru. Sering kita mendapati di Al-Quran pengucapan penyebutan kata al-qamar yang artinya bulan yang benar-benar sesungguhnya makhluk Allah, benda langit, satelit bumi yang senantiasa mengitari planet bumi tempat tinggal kita. Itu nanti di Al-Quran disebutnya al-qamaru. Ya, buktinya tadi di Al-Quran yang saya baca bagian dari surat Al-Furqan, itu mulai dari ayat pertengahan sampai akhir surat Al-Furqan itu, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wal qamara munira. Atau juga nanti di surat Yasin ada penyebutan kata wal qamara qaddarnahu wa ada kemudian bulan-bulan ini telah kami tentukan, bulan ini telah kami tentukan garis edarnya, tsumma ada kal urjunil qadim, kemudian nanti kembali posisinya seperti tandan atau seperti sabit. Kemudian penyebutan al-qamar juga banyak kita temukan, misalkan di surat asy-syamsi wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Itu qamarun berarti bulan yang ada di langitnya ataupun satelit bumi kita ini. Adapun pengucapan kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan, berarti sasih kalau dalam bahasa Sunda mah, atau month yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya. Bulan di sini adalah penanggalan zaman, waktu, bukan bulan fisik wujudnya benda langit yang sebagai satelit bumi itu tadi. Bentuk jamaknya nanti dari kata syahru adalah ashurun atau syuhurun, beberapa bulan. Jadi kalau syahru itu bentuk tunggalnya singular form, kalau pluralnya atau isim jamak dalam ilmu bahasa Arab nanti disebut isim jamak taksir, yaitu kata yang menunjukkan banyak, beberapa artinya. Maka beberapa bulan nanti di Al-Quran ditulisnya dengan bentuk syuhurun atau ashurun. Kita buktikan nanti di At-Taubah ayat 36 penyebutan kata syuhurun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan menurut Allah jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan sejak di dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak penciptaan langit dan bumi. Syuhur ya pakai shin besar atau syahrun tadi bentuk tunggalnya.
Kalau pakai bentuk sin kecil, saharo, suhur, sahur, yang barusan kita sudah laksanakan aktivitas makan sahur, itu pakai sin kecil. Sahara itu sahur, itu diambil jamaknya nanti ashar, bukan asar ya, waktu sholat asar. Itu adalah waktu sepertiga malam akhir. Makanya disebut aktivitas makan minum sebelum tadi subuh disebutnya makan sahur. Sahur itu sebetulnya bukan makanannya, kan kalau disebut makan sahur berarti seperti jenis makanan sahur. Justru sahur itu menunjukkan keadaan, waktu, makan di waktu keadaan sepertiga malam terakhir, maka disebutnya sahur. Ashar nanti di surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sepertiga malam akhir. Itu pakai sin kecil sahur. Tapi kalau pakai shin besar, syuhurun, syahrun, itu artinya bulan atau beberapa bulan. Syuhurun jamaknya. Nanti juga kadang jamaknya ditulis dalam bentuk kata ashurun. Kalau tadi sahur mah bentuk jamaknya ashurun atau mustaghfir bil ashar. Nah kalau ini mah ashurun. Ada di Al-Baqarah 196, 197 ketika Allah menjelaskan mengenai waktu-waktu ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah itu ashhurum ma'lumat, waktu-waktunya, bulan-bulannya ibadah haji itu sudah ditentukan. Jadi kata syahrun, syuhurun, ashhurun kesimpulannya adalah menunjukkan bulan penanggalan atau waktu untuk ibadah tertentu manusia, khususnya umat Islam. Umat Islam ada yang ibadahnya itu memang mengacu kepada penanggalan waktu atau bulan-bulan. Di antaranya ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan ini harus berdasarkan bulan, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada kewajiban saum selain di bulan Ramadan, paling saum-saum sunnah, bukan saum wajib. Bahkan saum-saum sunnah pun ada yang mengacu merujuk berdasarkan posisi bulan, yaitu ketika kita saum sunnah ayyamul bid, ya, tanggal 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan-bulan Qamariyah. Itu pun mengacu kepada ibadah saum sunat, itu ada yang mengacu kepada bulan juga. Tapi saum wajib yaitu Ramadan khusus harus di bulan Ramadan, tidak bisa saum wajib di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Safar dan sebagainya. Karena ini ibadah khusus, bulannya khusus, hanya bulan Ramadan. Bahkan dalam 12 bulan yang telah Allah ciptakan tadi, fi kitabillahi yauma khalaqas samawat, di At-Taubah ayat 36, hanya satu-satunya dari 12 bulan khusus yang disebut oleh Al-Quran hanya bulan Ramadan. Ibu bapak yang sering menghatamkan, membaca tamat Al-Quran, silakan cari, perhatikan, tidak ada nama bulan-bulan lain yang disebut oleh Al-Quran. Pernahkah Quran menyebut ada bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul? Tidak ada. Hanya bulan Ramadan yang dibacakan tadi oleh saya salat subuh di rakaat di ayat di Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Jadi penyebutan bulan Ramadan itu khusus oleh Al-Qur'an. Tidak ada bulan lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bulan Muharram, bulan Safar dan lain sebagainya. Hanya bulan Ramadan saja. Karena memang Ramadan ini spesial, khusus, ibadahnya khusus, di bulan yang khusus disebutkan di Al-Quran. Juga perintah diwajibkannya pun khusus kepada orang-orang tertentu saja, yaitu manusia yang beriman, orang-orang yang beriman. Maka ketika di ayat Al-Baqarah 183-nya itu seruan kewajiban saum itu, ya ayyuhalladzina amanu, tidak diawali dengan ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia.
Padahal kan banyak juga ayat-ayat Al-Quran perintah untuk ibadah secara umum itu pakai ya ayyuhan nasu. Contoh di Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu sekalian. Jadi untuk ibadah secara umum seruan dari Allah itu ya ayyuhan nasu. Atau di An-Nisa ayat pertama ketika perintah untuk bertakwa secara umum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayat surat An-Nisa ayat ke-1 itu juga pakai ya ayyuhan nasu. Tapi khusus untuk perintah saum di Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu, hanya orang-orang yang beriman saja di antara sekian miliaran manusia yang dipanggil, yang diperintahkan oleh Allah untuk saum itu orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam juga. Tidak ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam misalkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi hanya ya ayyuhalladzina amanu khusus untuk orang-orang beriman. Memang beda antara orang Islam dan orang yang beriman, ya ada perbedaannya. Orang beriman sudah pasti orang Islam. Tapi orang Islam mungkin ada juga yang keimanannya oleh Allah mungkin dianggap tidak beriman atau diragukan. Jadi perintah saum ini hanya kepada orang-orang beriman khusus, tidak kepada orang-orang yang berislam ya ayyuhal muslimun. Maka jangan heran kalau nanti di pertengahan Ramadan khususnya banyak yang KTP-nya Islam tapi tidak saum, cing palalenyun udud, ngerokok, atau di warung-warung yang pakai gorden kelihatan kakinya saja. So, kalau digerebek KTP-nya Islam itu tuh. Ya, jangan salahkan mereka. Mereka iya orang Islam tapi tidak perintah saum hanya kepada yang beriman khusus. Perintahnya kepada orang-orang khusus beriman. Waktunya juga khusus, Ramadan. Bulannya juga Ramadan khusus disebutkan di Al-Quran di saat bulan-bulan yang lain tidak disebutkan. Berarti memang ibadah kita saum Ramadan, qiyamul Ramadannya, tarawih, tilawahnya itu memang spesial ya. Dikhususkan dalam 1 tahun sekali kepada kita orang-orang yang beriman. Di antara sekian perintah Allah yang lainnya ada keistimewaan, ada kekhususan dengan ibadah Ramadan. Spesialnya yang paling populer sering disampaikan para mubaligh, ibadah saum kita Ramadan ini adalah sering oleh para ustadz sampaikan bahwa dengan saum Ramadan katanya kita akan diampuni segala dosa, atau ada yang menyebut bulan ampunan. Ada yang memplesetkan bercanda, ya Ramadan bulan ampunan, terutama menjelang akhir katanya. Untuk ibu-ibu mah pasti banyak minta ampun, belum kabeli baju, ampun belum. Jadi bulan ampunan, cina ada yang meleset. Tapi bukan seperti itu ya. Bulan ampunan di sini memang kata hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang melaksanakan saumnya karena keimanan, tuh disebutkan iman lagi itu di hadis juga, imanan wahtisaban. Orang yang beriman yang saum dengan penuh keimanan dan penuh dengan muhasabah ihtisaban, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang telah lalu, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Memang karena kita bertobat, menyesali dan tidak mengulanginya lagi perbuatan dosa tersebut, maka dengan saum Ramadan itu salah satu adalah sarana pengampunan, remisi mundina penjara ada ampunan dari Allah sehingga kita tidak akan kena taklif atau beban dosa lagi di yaumul akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa khusus juga bulannya bulan Ramadan? Tidak di bulan Rajab, misalkan wajibnya saum itu, tidak di bulan Syawal, tidak di bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan lainnya. Karena Ramadan secara penanggalan qamariyah atau tadi kalender, takwim bahasa Arabnya kalender dalam
sistem penanggalan lunar sistem ya, yang berdasarkan bulan itu memang sudah ada sejak zaman dahulu 7.000 tahun sebelum kita, bahkan sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasul diutus menjadi nabi dan Rasul pembawa risalah Islam. Bulan-bulan Qamariyah itu sudah ada, sudah digunakan oleh bangsa Arab. Karena tadi di At-Taubah ayat 36, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak penciptaan langit dan bumi Allah telah menetapkan bulan-bulan ini yang 12 bulan ini. Orang-orang bangsa Arab dahulu sebelum Rasul lahir pun sudah menggunakan bulan-bulan tersebut. Bahkan nama-namanya orang-orang Arab itu menamai dari yang 12 bulan Qamar ini sesuai dengan kondisi keadaan sosial masyarakat saat itu, atau dicocokkan juga dengan kondisi cuaca iklim saat itu. Jadi menamai nama bulan-bulan itu orang Arab berdasarkan gumantung ketika keadaan cuaca atau ketika keadaan sosial masyarakat saat itu. Contoh bulan ke-1 bulan Muharram, itu mereka menamai bulan ke-1 dengan Muharram bangsa Arab karena keadaan masyarakat Arab, bangsa Arab saat itu mengharamkan, melarang adanya peperangan. Jadi memang bangsa Arab dari dulu hobi nate perang nepi kaina. Jadi jangan heran kalau di Timur Tengah masih saja banyak konflik, karena sejak dulu bangsa Arab itu hobi juga nama karena perang teh. Tapi dalam 1 tahun mereka libur, jangan perang, haram di bulan tersebut kalau perang. Mereka menamai bulan ke-1 itu bulan Muharram karena haram, tidak boleh berperang. Tapi juga tidak konsisten, kadang mereka di bulan Muharram melarang perang, kadang juga dilanggar. Nafsu-nafsu itu medere pas ada mereka perang deui. Tapi rata-rata memang di bulan Muharram mereka gencatan senjata, dilarang perang. Maka disebutlah bulan ke-1-nya bulan Muharram. Bulan berikutnya kedua setelah Muharram dinamai oleh orang Arab bulan Safar. Pakai sod ya, cuman lidah Sunda kadang pakai sin jadi Sapar. Bulan Sapar sebenarnya. Padahal kalau dilihat dari tulisannya itu pakai sod, Safar. Kalau Sapar pakai sin berarti. Dalam bahasa Arab nanti beda arti, beda huruf juga. Kalau pakai sin, Sapar artinya bepergian. Kayak tadi di surat Al-Baqarah tentang saum. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian sedang Ramadan, saum Ramadan ini sakit atau sedang bepergian, boleh berbuka. Safar bepergian. Tapi kalau pakai Safar bulan kedua Hijriah itu artinya kosong. Dari kata sifrun, sifr itu dalam bahasa Arab artinya 0, 0, kosong. Karena kondisi masyarakat Arab di bulan kedua itu mereka mengosongkan daerahnya, wilayahnya, kampungnya. Pergi, ada yang pergi berperang kayak tadi belum pulang, ada yang pergi kemana. Rata-rata memang bangsa Arab itu nomaden, tidak pernah menetap di satu tempat karena iklim tropisnya juga secara geografis itu gurun ya. Jadi dipindahan orang gurun cari air, cari tempat untuk mencari rezeki. Jadi kosong kadang di tempat tersebut. Maka dinamai bulan tersebut bulan Safar pakai sod, sifr, 0. Bukan Sapar pakai sin, itu mah nanti bepergian Sapar. Bulan selanjutnya Rabiul Awal. Rabi' itu dalam bahasa Indonesia diartikan musim semi, spring dalam bahasa Inggris ya. Karena bulan semi itu cuaca saat itu di bulan ketiga itu memang cuaca mulai tumbuh-tumbuhan berbunga bersemi, disebutnya Rabiul Awal, bulan semi ke-1, nanti Rabiul Akhir, bulan semi kedua, dan seterusnya sampai bulan ke-9 nanti dinamai Ramadan. Dari kata Romibo, huruf-hurufnya Ro, Mim, Dod, artinya panas. Romibo itu ditambahin alif dan nun, Ramadan. Dalam ilmu bahasa Arab ada tambahan alif nun itu lil mubalaghah, artinya kata yang bermakna sangat, lebih gitu.
Maka dari kata romido panas, jadi Ramadan artinya sangat panas. Contoh lain dalam bahasa Arab, godiba marah. Nanti ada kata gobanun, ada tambahan alif dan nun, berarti artinya sangat marah. Ya. Kasala, kaslun itu malas, nebil. Nanti ditambahan alif nun, kaslanun, sangat nebil, sangat malas. Jadi ada tambahan alif nun itu lil mubalaghah, maknanya untuk menunjukkan sangat. Atau jadi romido panas, Ramadan sangat panas karena cuaca keadaan di bulan ke-9 itu di Jazirah Arab, daerah-daerah Timur Tengah, cuacanya iklimnya sedang panas. Untuk Ramadan tahun ini memang belum begitu masuk puncaknya musim panas. April, Mei itu memang sebetulnya sudah awal musim panas. Puncaknya di bulan Juni, Juli itu di Saudi Arabia kadang mencapai sampai 43-45 derajat Celcius. Di Mesir, Kairo khususnya waktu saya di sana, musim panas itu sempat mencapai puncak terpanas suhu sampai 42-43. Kalau di daerah selatan, dari selatan Mesir, Luxor, Aswan itu bisa mencapai 50, 49, 50. Di negara-negara Teluk, Gulf country seperti Qatar, Kuwait itu bisa mencapai sampai 48-49 derajat Celcius, setengah titik didih air. Karena kan kita tahu titik didih air itu ngagolaknya sampai 100 derajat Celcius kan air mendidih teh. Nah ini mah 50 berarti setengah ngagolak, bahasa Cimahinya mah saheng. Cuacanya sudah setengah mendidih. Panas, sangat panas. Ramadan sangat panas. Cuaca di bulan ke-9, bulan-bulan Qamari itu memang sangat panas. Dan musim panas itu di Timur Tengah atau di negara-negara Eropa, karena Timur Tengah dan Eropa saja yang memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim dingin. Di Indonesia mah alhamdulillah lebih dari 4 musim, kayak musim durian, musim dukuh, musim rambutan. Nah, di Eropa dan di Timur Tengah mah hanya 4 musim. Ada di antaranya musim panas itu durasi harinya itu siangnya lebih panjang, lebih lama dibanding musim dingin. Jadi waktu saya di Kairo saja ketika musim panas, azan maghrib itu jam 8 malam. Jadi baru gelap itu sekitar jam setengah 8, jam 8 kurang seperempat baru suasana senja mulai gelap jam 8. Apalagi kalau saum sedang musim panas, itu bisa lama untuk beberapa negara di Timur Tengah. Uni Emirat Arab contohnya tahun ini mereka saumnya kisaran 18 jam. Di Eropa, Inggris itu 15 jam katanya. Yang paling lama Eropa Timur, Norwegia, Finlandia sampai 20 jam mereka berpuasa seharinya. Di Indonesia seberapa jam? 12 jam paling lama juga ya. Alhamdulillah tuh kita. Cuaca tidak terlalu panas, bahkan masih diselingi hujan di kita banyak. Di tempat-tempat lain mah aduh ya udah mah panas. Lama saumnya, kita mah hanya sebentar. Sebentar ge anger dan teu karwatun barolong di tengah-tengah tadi maralenyun teh ada rudud. Makanya harusnya bersyukur orang Indonesia, bangsa pilihan, orang-orang pilihan tadi ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang beriman. Negaranya kita juga spesial khusus, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kalau panas sedikit kita cukup nyalain AC. Yang tidak ada AC pakai kipas angin, tidak ada kipas angin ambil koran bekas, di kipas-kipas juga udah adem di kita. Di Timur Tengah mana mempan pakai koran bekas, saya nyalain kipas angin saja yang keluar anginnya teh panas ya. Di kita mah cukup pakai kertas, pakai hihid, paranti sate itu udah adem, pakai kaos sang-sang enak, lihat orang tuh geber-geber gini. Di luar negeri nggak akan mempan pakai kipas angin biasa, pakai AC pun kadang kan ibu bapak waktu umroh kalau pas lagi musim panas di pemondokan di maktab di Mekah itu angre haridang pada AC 24 jam.
Tidak terlalu dingin juga di kita makan. Dingin sedikit diselimuti pakai sarung, yang sarung ada tipis, nggak ada yang tebal kan. Cukup ku sarung kadang hangat. Cimahi cuacanya katanya dingin, tapi tidak sampai menggigil. Pakai sarung juga sudah hangat. Kalau di negara-negara lain dinginnya ada yang sampai minus kan, seperti Rusia di bawah 0 derajat. Di Mesir saja kalau malam musim dingin itu 5 derajat Celcius. Kalau siang 10 atau 12 derajat Celcius. Kulkas yang ada di dapur ibu-ibu itu kalau diputerin angkanya maksimalnya di 12 di angka 12 kan, berarti suhunya 12 derajat mungkin. Jadi kalau di Kairo siang-siang selama 3 bulan musim dingin sama dengan hidup di dalam kulkas 3 bulan. Kumaha rasana dingin. Meskipun tidak ada salju di Timur Tengah, dinginnya dingin angin kering dari angin gurun. Tapi di kita kan tadi alhamdulillah subhanallah, cuaca tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, saumnya juga tidak terlalu lama. Tinggal kita berarti memaksimalkan momentum waktu bulan Ramadan tahun ini khususnya harus lebih baik ya, ibadah kita daripada tahun Ramadan tahun sebelumnya, karena tidak ada yang menjamin apakah kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Ramadan memang setiap tahunnya akan datang, akan tiba, tapi kitanya kadang pergi meninggalkan Ramadan. Tahun lalu kita mungkin masih bareng-bareng dengan si fulan, si A, si B, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita. Ternyata Ramadan ini banyak yang sudah meninggalkan alam dunia, tidak bareng tarawih lagi dengan kita, tidak bareng tilawah lagi dengan kita. Itu adalah hakikatnya pengingat bagi kita bahwa kita pun sama akan meninggalkan Ramadan. Bukan Ramadannya yang meninggalkan kita. Nanti kalau sudah malam takbir penghujung Ramadan biasanya suka ada tulisan-tulisan sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Ramadan tidak akan meninggalkan kita. Tiap tahun pasti datang. Kitanya kadang yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan alam dunia ini bahkan ya, tidak ketemu lagi. Maka memanfaatkan waktu Ramadan tahun ini dengan maksimal, dengan ibadah-ibadah spesial yang kita bisa, yang kita mampu, mulai dari qiyamul Ramadannya, saumnya, apalagi lah sudah pasti ibadah Ramadan identiknya dengan kata saum atau juga menyebutnya siam. Tadi di Al-Baqarah 183 mah kutiba alaikumus siam. Kadang ditulis di Al-Qur'an itu siam, kadang ditulis juga di Al-Qur'an saum. Buktinya nanti penulisan sauma ada di surat 19 surat Maryam kalau tidak salah. Itu ketika mengisahkan Siti Maryam tidak berbicara, tidak komen apapun ketika ditanya perihal putranya Isa Al-Masih oleh warga, oleh orang Yahudi saat itu. Wahai Maryam, anak siapa ini? Kamu melahirkan punya anak tanpa bapak, tanpa suami, kamu ayah kamu orang yang baik, ibu kamu orang yang baik. Masa kamu berbuat asusila, punya anak bapakan? Dari mana ini anak? Siti Maryam memilih diam, tidak berbicara, no comment kata anak muda sekarang. Tidak berbicara. Kisah Siti Maryam itu di Quran disebutnya saum. Siti Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima yauma insiya. Inni nazartu, aku bernazar lirrahmani kepada Allah zat yang Maha Rahman, sauma, aku memilih tidak mau ngomong. Saum itu bisa berarti menahan, tidak bicara, no comment. Karena secara bahasa saum atau siam itu al-imsak, artinya menahan, termasuk menahan berbicara. Buktinya tadi Siti Maryam lebih baik menahan, tidak berargumen, tidak berbicara. Ketika ditanya ini anak siapa, Isa Al-Masih, itu malah Siti Maryam hanya mengisyaratkan dengan sudut matanya melirik ke sang bayi. Maksudnya kalau kamu ingin tahu jawabannya, tanya aja langsung nih ke bayinya. Maka atas mukjizat Allah, Nabi Isa di waktu buayan masih dalam aisan sudah bisa berkata, menjawab pertanyaan bangsa Yahudi saat itu. Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah, utusan Allah. Jadi Siti Maryamnya mah tidak berbicara, yang menjawabnya
Nabi Isa. Sauma itu artinya menahan tidak berbicara. Bisa berarti ibadah saum kita juga selain menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu untuk hubungan suami istri, menahan dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah ketika siang hari khususnya, juga bisa kita gunakan momentum saum Ramadan itu untuk menahan lisan kita, mulut kita, karena sering kebablasan. Kadang kita berbicara yang bukan pada momennya, tempatnya, gibah, fitnah, namimah, provokasi dan sebagainya. Itu biasanya pekerjaan mulut, pekerjaan bibir kita, bicara mana-mana yang di luar waktu atau di luar momennya. Maka sering ada pepatah bijak katanya, berbicaralah berhentilah berbicara ya, atau diam, lebih baik diam sampai disuruh kamu berbicara daripada kamu disuruh diam ketika berbicara. Bawai ngomong ke orang tekan ke jempek sia gandeng. Jadi lebih baik kita itu posisinya sedang diam dan orang baru menyuruh ngomong, silakan atuh pendapatnya, silakan bicara, baru kita bicara. Lebih baik kita sedang diam disuruh berbicara daripada kita sedang berbicara disuruh diam. Jadi saum ini hitung-hitung latihan menahan mulut kita tidak banyak bicara ya. Loba bicara ge bau hawa di bulan puasa mah mending diam, apalagi sekarang pakai masker, hawanya disusup sorangan deh, aduh liur. Atau juga menahan mulut ini dari memang makan dan minum yang berlebihan ketika di luar Ramadan. Kita sadarilah, akui, saya sendiri juga ngaku di luar Ramadan mah mulut kita ini tidak bisa ditahan dalam makan dan minum. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek tempat wadah yaitu mulut atau perut manusia, yang dimana jalurnya melalui mulut kan. Perut manusia itu ibarat tempat sampah, segala beres semua masuk, kita makan, dimakan berbagai jenis makanan ya, yang halal insya Allah. Beda dengan binatang, makhluk Allah berupa binatang, sebut saja domba. Ada saya orang Garut jadi domba Garut. Domba mas sejak zaman Nabi Adam, terus ayat itu domba sejak zaman Nabi Adam. Ya kalau sudah ada misalkan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, domba itu istiqomah, konsisten, makannya hanya rerumputan. Tidak pernah kita temukan ada domba iseng dahar seblak, makan korma, makan mie ayam dan sebagainya. Itu konsisten, tumbuh-tumbuhan rerumputan. Atau binatang pemakan daging-dagingan, misalkan macan, harimau, dari dulu konsisten makan daging-dagingan, tidak pernah ada mau ngalotek makan urap, karena konsisten. Tapi manusia daging-dagingan dimakan, sayur-sayuran dimakan, semua masuk di luar Ramadan kita makan. Subuh-subuh bubur jam segini itu biasanya, jam 9, jam 10 kupat tahu, jam 12 makan nasi, jam 1 bakso, sore nanti apa, wah nah, segala bres. Makanya perut kita ini kata Nabi sejelek-jelek tempat pembuangan, lebih dari tempat sampah mungkinnya. Makanya pas Ramadan mah mulut kita ini, lubang mulut kita itu lubang akses ke perut ditahan ya, tidak semua dimakan. Ya buktinya pas buka pun makanan yang sudah dijejer-jejer dari sore, ada sop buah, ada kolak, ada paling yang kemakan hanya beberapa saja. Hawa nafsu mau pingin semuanya, gorengan gemuli 10.000 sakaresek, dimakan paling 2 biji ya. Langsung kenyang, kadang dengan air dan kurma pun. Itu latihan menahan memang supaya mulut kita, perut kita tidak semua dimakan. Saking jeleknya tempat wadah perut manusia ini, sejelek-jelek wadah, ma'amala awi'a'u adamin batni, kata Nabi, sejelek-jelek wadah tempat di dunia ini adalah perut manusia. Makanya ketika meninggal nanti kita cepat mengeluarkan aroma bau busuk. Kalau binatang yang tadi makannya konsisten, domba, mati
kecium bau busuk bangkainya maksimal itu besok harinya ya. Tidak ada domba yang begitu mati 1 jam 2 jam sudah tercium bau bangkai. Paling maksimal hari esoknya tercium bau bangkai. Kalau manusia meninggal 2 jam nyawa meninggalkan badan kita, maka badan kita sudah mulai mengeluarkan aroma tak sedap. Makanya ketika jenazah dimandikan itu pakai sabun, pakai daun bidara sunnahnya, pakai kamper, pakai minyak duyung. Karena 2 jam setelah mati tubuh kita ini paling cepat mengeluarkan aroma tak sedap. Itu dari mana sumbernya? Dari usus kita, perut kita. Aroma busuk. Nanti dikubur, di alam kubur, yang pertama kali membusuk itu usus. Kalau tulang kita nanti paling lama hancurnya di kuburan itu konon katanya sampai 25 tahun baru tulang-tulang kita hancur, kecuali tulang ekor yang disebutkan di surat At-Tariq itu tulang sulbi ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sulbi itu tulang ekor kita yang segede ruas jari, ibu jari kita, segede jempol, kata bahasa Sunda mah kayak sasengeh jahe, satu ruas gitu. Itu yang paling abadi, tidak akan hancur. Tulang, gigi, tengkorak kita, rahang itu paling lama sampai 25 tahun baru rusak, hancur. Tapi kalau usus 2 jam kita dikuburkan itu mulai menghijau, mulai ada letupan-letupan, bakteri-bakteri pun sudah mulai ada. Yang pertama kali hancur itu usus kita ya, mulai hijau garunut, kesananya nanti pecah, lalu rusak lah di alam kubur itu usus kita, perut kita, karena memang sejelek-jelek tempat. Maka di bulan Ramadan ini saum kita ini juga menahan hawa nafsu makan kita, jadi lebih teratur ya, lebih sehat. Makanya Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah bersabda, sumu tasihhu, saumlah kalian pasti sehat. Nabi saat itu belum ada ilmu kedokteran, belum ada Ibnu Sina, belum ada Santosa, belum ada Hasan Sadikin, sudah mengatakan punya teori saum itu menyehatkan. Terbukti sekarang di zaman modern dipakai istilah saum oleh ilmu kedokteran, khususnya ketika mau operasi. Sebelum kita dioperasi besar, pasien disuruh saum. Muslim, non muslim. Oh, mau muslim aja. Kenapa yang muslim tidak disuruh sholat dulu? Pak, kata dokter, Bapak nanti jam 3 sore mau dioperasi, sok ayeuna di jam 1 siang gerak tahajud. Nggak pernah disuruh tahajud, disuruh sedekah, disuruh sholat, tapi disuruhnya teh saum ketika mau operasi. Berarti itu ada hubungannya ya, saum dengan kesehatan. Rasul 14 abad yang lalu sudah mengatakan sumu tasihu, saum insya Allah sehat. Jangan sebaliknya kita dising-siunan, ditakut-takuti si sekarang mah bahwa saum teh bakal sakit mah kambuh, lambung bakal gini. Mah orang-orang iklan bikin propaganda supaya produk mereka obat sakit mah laku. Makanya setiap awal Ramadan di TV-TV sudah bejibun iklan-iklan obat sakit mah, seolah-olah Ramadan itu penyebab nanti sakit mah, pemicu lambung kita menjadi seul. Lapar masih memang iya wajar, karena biasa kita makan kayak tadi jam 7 bubur, jam 8 kupat, aina merunan liren berhenti, ya pasti ada penyesuaian jadi agak seul, agak kumat. Jangan menyalahkan saumnya misalkan, sehingga dengan saum mengakibatkan mah dan sebagainya, akhirnya abi mau puasa mah saya suka kambuh cina kalau puasa. Justru dengan saum teh insya Allah sehat. Sumu tasihu, perut kita itu berhentilah sejenak mah 30 hari atau 29 hari dari dari waktu-waktu yang lain. 11 bulan di luar Ramadan kita banyak makan segala macam, dan sumber penyakit juga kan rata-rata penyebabnya dari makanan yang sering kita mungkin tidak teratur. Belum lagi dari sisi nutrisi gizinya, kadang kita tadi ada segala beras semua dimakan,
tidak memperhatikan kandang nutrisinya, gizinya. Kalau Ramadan kan insya Allah yang kita makan itu bernutrisi, bergizi. Ketika sahur kan Ramadan marada beda menunya juga, pengen nanti sayur sop, gulai, pada sapope mangen kacang, tahu tempe. Di Ramadan khususnya awal-awal biar semangat cenah sahur teh mah masak sop, masak gulai mana aya namanya. Jadi bergizi, bernutrisi itu sehat insya Allah ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu diantara sekian banyaknya kekhususan, kespesialan, keistimewaan saum Ramadan. Selain bulannya khusus spesial, di Al-Quran hanya satu bulan yang disebut di Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Al-Baqarah 185. Orang-orangnya juga istimewa, yang diwajibkan saum hanya orang yang beriman. Di saat Al-Quran banyak menyebut-nyebut kata ya ayuhan nasu, bahkan ketika Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan di dalam kitabnya Fi Gharibil Al-Fadil Quran, kata an-nasu itu justru paling banyak disebut di Al-Quran, diulang-ulang sebanyak 200-an lebih, 271 kali katanya. Kalau tidak percaya kita hitung lagi nanti bari ngabuburit, tandai mana kata an-nas. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mah ada 200-an lebih penyebutan an-nasu, ya ayuhan nasu. Tapi khusus untuk Ramadan ya ayyuhallazina amanu, hanya orang yang beriman. Bulannya khusus, orang-orangnya yang mengerjakan ibadahnya khusus, ibadahnya pun khusus. Ramadan itu hanya dari jam terbit matahari waktu tadi subuh sampai terbenam matahari maghrib, jangan lebih dari itu. Meskipun tadi ada negara-negara yang memang waktu terbitnya sampai lebih dari 12 jam. Nah ini mah kita bersyukur waktu saum di kita hanya 12 jam, cuaca juga tidak terlalu ekstrim. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Al-Quran di Ar-Rahman sampai 31 kali diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Kita bisa nikmat berpuasa di Ramadan tahun ini. Kita nikmat puasanya tidak terlalu lama, kita nikmat cuacanya tidak terlalu ekstrim. Mana lagi nikmat Tuhanmu yang kita dustakan. Ketika di ayat terakhirnya rangkaian ayat saum Al-Baqarah 183, diakhirinya di 186-nya ada kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kita esensinya dengan ibadah saum ini selain la'allakum tattaqun, kita juga ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Bapak Ibu yang saya hormati serta dirahmati Allah. Kultum singkat bukan kultum itu ya, lebih dari 7 menit mah. Tukulutus 7 menit ini mah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian, yang benar-benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salah-salahnya dari saya sendiri, mohon dikoreksi, ditambahkan atau ditegur bila mana banyak kesalahan dalam penyampaian, dalam kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kebenaran mutlak milik Allah, kita semua tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kita memohon ampun dari salah-salah kita, dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan salah-salah kita kepada tetangga, kepada keluarga, kepada anak, pasangan kita dan lain-lainnya, terlebih dosa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamatahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Kau timpakan siksa kepada kami ketika kami dalam keadaan lalai, salah, lupa kepadamu. Jangan timpakan musibah, wabah dan lain sebagainya di luar kuasa kemampuan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah rahmat, ampunan serta karunia maghfirah-Mu di bulan Ramadan ini. Lindungilah kami, keluarga kami, berkahilah saum kami, berkahilah ibadah kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah harta kami dan usia kami ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadaya.